Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, anak-anakku sekalian, kemarin kita baru saja membahas tentang benua Asia. Nah, sekarang yang akan kita bahas adalah ke benua berikutnya. Nah, benua berikutnya adalah benua Eropa. Benua Eropa atau banyak orang menyebutnya sebagai benua biru adalah sebuah benua yang terletak bersebelahan dengan benua Asia. Benua Eropa ini dikatakan sebagai benua biru dikarenakan banyak dari penduduk atau yang tinggal di benua ini memiliki ciri khas mata, yaitu agak kebiru-biruan, dan juga banyaknya sebuah kerajaan-kerajaan yang berdiri pada benua Eropa itu sendiri. Nah, sampai saat ini kurang lebih ada 13 kerajaan yang masih kokoh berdiri di benua Eropa itu sendiri. Baik, mari kita bahas sedikit tentang benua Eropa itu sendiri. Nah, yang pertama adalah letak geografis benua Eropa. Benua Eropa terletak berada pada 30 lintang utara sampai dengan 71 lintang selatan, dan juga 11 bujur barat sampai dengan 66 bujur timur. Nah, posisi dari benua Eropa ini berada di antara tengah-tengah kalau misalnya kita melihat seperti itu, karena posisinya bersebelahan dengan benua Asia itu sendiri, bahkan hampir berdekatan sekali. Nah, batas-batas wilayah di kawasan benua Eropa antara lain sebelah utara. Nah, sebelah utara itu berbatas dengan Laut Norwegia atau Laut Barat. Seperti itu. Sebelah timur berbatasan dengan benua Asia dan Laut Kaspia. Sebelah selatan benua Eropa berbatasan dengan Laut Hitam, Laut Tengah, dan benua Asia itu sendiri. Nah, lalu sebelah barat berbatasan dengan Samudra Atlantik. Lalu luas wilayah benua Eropa memiliki luas kurang lebih adalah 10.180.000 km. Nah, luas benua Eropa itu kurang lebih seperempat dari luas benua Asia. Nah, secara geografis di sini ya kan, benua Eropa ini sendiri adalah sebuah semenanjung atau anak benua. Kalau misalkan secara geografis, benua ini adalah benua terkecil kedua setelah Australia. Nah, dengan luas yang tadi sudah dikatakan kurang lebih adalah 10.180.000 km persegi. Nah, sedangkan bila kita hitung dari populasinya, benua ini terletak di urutan ketiga dengan populasi terbanyak di bawah Asia dan Afrika. Dengan jumlah populasi itu kurang lebih adalah 7.442,5 juta jiwa pada tahun 2013, dan sama dengan 1/8 penduduk dunia. Nah, secara geografi Eropa merupakan bagian dari dataran yang lebih besar dikarenakan sebagai erosia. Benua ini mulai dari pegunungan Ural di Rusia yang menggambarkan batas timur dari Eropa dengan Asia. Batasan tenggara dengan Asia tidak tergambarkan secara jelas. Paling umum adalah sungai Ural atau sungai Emba. Batasan selanjutnya dengan Laut Kaspia, dan kemudian pegunungan Kaukasus atau depresi Kuma, dan sampai ke Laut Hitam, bosnya Laut
magma dan detres mengakhiri batas Asia. Nah, Laut Mediterania di selatan memisahkan Eropa dengan Afrika. Batas di bagian barat adalah Samudra Atlantik. Nah, itu adalah dari batasan-batasan dan luas dari benua Eropa itu sendiri. Nah, kita berlanjut ke iklim di benua Eropa. Nah, iklim di benua Eropa itu ternyata memiliki ciri khas yang unik. Nah, yang pertama ada iklim tundra. Nah, selain subtropis sama tropis, ternyata di benua Eropa terdapat iklim tundra. Apa sih iklim tundra? Nah, iklim tundra adalah kondisi iklim yang terjadi pada daerah tundra atau daerah tanpa pohon. Nah, daerah tundra, ya kan, kondisi di mana daerah tersebut tidak memiliki pohon. Nah, ciri-ciri dari tundra itu sendiri adalah sebagai berikut. 1. Memiliki musim dingin yang panjang dan gelap selama 9 bulan. Jadi selama 9 bulan itu pada saat musim tundra itu adalah kondisi harinya adalah gelap, sedangkan musim panasnya berlangsung cepat dan terangnya selama hanya 3 bulan. Jadi pada musim tundra itu pertama memiliki musim dingin yang panjang hampir 9 bulan. Lalu yang kedua, curah hujannya rendah, yaitu sekitar 100 sampai dengan 200 mm per tahun. Yang ketiga, kecepatan angin di wilayah memiliki kecepatan yang sangat tinggi. Yang ketiga, yang berikutnya adalah suhu udara sangat rendah, yaitu 10 derajat Celcius sampai dengan minus 35 derajat Celcius. Nah, yang berikutnya adalah memiliki lapisan tanah bawah yang telah beku secara permanen. Nah, daerah tundra itu sendiri di mana sih? Nah, iklim tundra terdapat di Eropa bagian utara, yaitu sepanjang pantai Arktik dan negara Rusia. Nah, berikutnya ada iklim Mediterania. Apa sih iklim Mediterania? Iklim Mediterania adalah iklim pada kebanyakan wilayah cekungan Mediterania sebagai bagian dari iklim subtropis. Di luar Mediterania, iklim jenis ini terdapat di wilayah Australia, Barat, Selatan, Afrika Selatan, bagian barat daya, dan sebagai wilayah Chili. Nah, iklim Mediterania ditunjukkan oleh musim panas yang kering, sedangkan hujan maksimum terjadi pada musim gugur. Dan musim dingin, wilayah iklim Mediterania meliputi wilayah Eropa Selatan. Nah, yang ketiga ada iklim kontinental basah. Apa sih kontinental basah? Yaitu iklim yang berciri suhu musim dingin yang cukup untuk mengalami periode bersalju setiap tahunnya. Wilayah memiliki iklim kontinental terletak di belahan utara dan juga wilayah dengan ketinggian yang tinggi. Nah, iklim kontinental basah ini di Eropa tengah bagian timur dengan curah hujan rata-rata tahunan di daerah ini kecil dibandingkan dengan wilayah pantai barat. Semakin ke arah pedalaman, suhu udara semakin dingin. Nah, lalu yang terakhir adalah iklim pantai barat. Apa sih iklim pantai barat? Ditandai dengan musim dingin yang sejuk dan musim panas yang hangat. Nah, tipe iklim laut pantai barat ditandai dengan musim dingin yang sejuk dan musim panas yang hangat. Pengaruh laut sangat dominan dalam mempengaruhi tipe iklim laut pantai barat. Curah hujan yang tinggi dapat digunakan untuk pertumbuhan tanaman sepanjang tahun. Tipe iklim laut pantai barat menempati wilayah Eropa bagian barat. Seperti itu. Nah, baik, itu pembahasan kita hari ini. Nah,